Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Bella. Saya dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memulai simulasi dari mata kuliah saya, pembelajaran IPS SD kelas tinggi. Jadi, nama dosen pengampu Tiurida Intika dan program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah baca doa atau belum? Kalau belum baca doa, kita baca doa dulu ya. Supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketua kelas siapa? Aldo. Silakan pimpin doa ya, Nak. Sebelum kita membuka pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Siapa? Nah, apa? Ya, betul. Kita minggu kemarin masih membahas tentang apa? Tentang makhluk hidup. Betul. Masih ingat. Pintar anak ibu-ibu semua, masih ingat pembelajaran kita kemarin. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran zaman ekonomi yang ada di Indonesia. Baiklah, Ibu di sini ingin menampilkan suatu media berupa media PowerPoint. Di sini sudah Ibu jelaskan semuanya ya, Nak. Sudah Ibu jelaskan semuanya ekonomi apa saja yang ada di negara kita, negara Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, misalnya kita ambil contoh dari bidang kehutanan. Di sini kan kita misalnya dari bidang kehutanan, contohnya karet, terus sawit. Itu kan ya anak-anak, itu Ibu ambil contoh dari bidang pertanian. Misalnya kita kita ambil contoh dari pertanian dulu ya, kita akan menanam karet misalnya. Itu kan tidak mungkin jika kita ingin berkebun karet, menanam karet tersebut di gurun misalnya, di tempat-tempat yang panas atau tempat-tempat yang kering, tidak bisa tumbuh dengan baik karena tanahnya kering dan cuacanya panas. Sementara di negara kita, negara Indonesia adalah negara tropis, karet tersebut bisa tumbuh dan bisa kita sebagai masyarakat bisa untuk menanam dan menghasilkan penghasilan dari kita menanam karet tersebut. Itu contohnya dari aktivitas ekonomi yang disesuaikan oleh kondisi wilayah, setiap wilayah. Karena kan di negara kita adalah negara perairan ya, banyak terkenal pulau-pulaunya yang besar, ya kan? Betul. Jadi di sini ada keberagaman ekonomi di Indonesia. Pertama ada bidang pertanian, ada bidang perikanan, bidang kehutanan, dan bidang peternakan. Jadi kan ini semua cocok dengan wilayah kita ya. Dari bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Karena wilayah kita adalah wilayah daratan dan wilayah perairan. Di sini kan misalnya dari wilayah daratan ada bidang pertanian, bidang kehutanan, dan bidang peternakan juga. Misalnya peternakan hewan darat ya. Beda dengan peternakan yang di perairan.
Sedangkan wilayah perairan ada bidang perikanan, ya kan? Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu bidang pertanian dulu ya, Nak. Di sini ada bidang pertanian di wilayah Indonesia. Wilayah tropis karena wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi seperti itu sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyak gunung api, dan banyak sekali penduduk Indonesia beraktivitas sehari-hari dengan bertani. Betul sekali, Ibu kan di bidang pertanian. Di sini kita bisa contoh dari bidang pertanian apa saja masyarakat mencari nafkah atau bekerja dalam bidang pertanian. Misalnya kita cari contoh pertama, ada kebun karet, ada kebun sawit, kebun sagu, itu merupakan termasuk dari contoh-contoh di bidang apa? Bidang pertanian. Dari bidang perikanan. Di sini bidang perikanan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan di kalangan masyarakat dan usaha aktivitas kita. Misalnya kita ambil dari bidang perikanan ini menyediakan hasil. Betul sekali, menyediakan hasil. Misalnya dari bidang perikanan kita dari nelayan contohnya, betul, dia mencari nafkah atau bekerja dari penghasilan mereka dengan pergi ke laut untuk mencari ikan, karena dengan cara itulah mereka bisa bertahan hidup untuk bekerja mencari ikan. Jadi memelihara ikan, memelihara bebek, memelihara ayam, itu sudah termasuk Di sini juga bidang perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Itu merupakan aktivitas perikanan tangkap. Itu yang dilakukan oleh seorang nelayan. Misalnya dia pergi melaut untuk mencari ikan, dan hasilnya bisa dijual dan juga bisa menjadi penghasilan mereka untuk bertahan hidup. Di sini dan juga apa sih yang nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahunya. Nelayan juga memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke darat. Baiklah, yang selanjutnya bidang kehutanan. Di sini kelestarian hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup. Contohnya makhluk hidup tidak hanya manusia ya anak-anak. Ada hewan, ada tumbuhan, itu juga merupakan makhluk hidup. Jadi kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Betul sekali, kita tidak boleh misalnya menebang pohon secara liar atau membuang sampah sembarangan. Jadi di sini kan kita akan merusak kelestarian hutan tersebut. Karena hijaunya hutan memang terkenal di Indonesia, di negara kita adalah negara yang terkenal. Negara kita terkenal dengan negara yang hijau, penghijauannya bagus. Dan juga di sini kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Jika kita merawatnya, kita bisa memanfaatkan dari hutan tersebut untuk mencari penghasilan juga. Akan kita buat wisata dan bisa didatangi oleh wisatawan asing. Dan kita juga mendapatkan hasil dari tersebut jika kita menjaga hutan dengan baik dan benar. Baiklah, mungkin hanya itu simulasi pada saya
kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.